Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para imam masjid, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membacakan kitab At-Taqriratus Sadidah pada permasalahan Kitabul Janazah. Ya, malam subuh hari ini kita membahas masalah kematian Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kenapa ini saya mau sampaikan melihat fenomena-fenomena yang ada sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Nazril tadi. Saya Pak ketemu di Sukadana. Di Sukadana ini ada suatu desa atau suatu tempat yang tidak ada petugas fardu kifayahnya. Bayangkan, di Sukadana Pak, di pinggir kota, tapi ada satu tempat yang tidak ada petugas fardu kifayahnya. Bagaimana tanggung jawab kita? Alhamdulillah, setelah saya masuk di sana, saya dengan apa ilmu yang saya tahu sikit-sikit itu kan, saya ajak mereka bagaimana cara mengurusi jenazah. Ya. Alhamdulillah, setelah diadakan pelatihan, setelah diadakan pengajian, insyaallah di sana jangankan orang-orang tuanya, anak-anak muda pun yang ikut pengajian itu insyaallah mereka udah siap untuk memandikan jenazah, minimal bantu-bantu gitu kan. Kalau enggak, sebelum-sebelumnya ngambil dari desa tetangga. Kalau yang mandikan itu enggak ada atau lagi berhalangan, bayangkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin lanjut dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi memang mengingat mati itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yakni kematian. Dengan mengingat kematian maka kita bisa kontrol diri kita. Kita bisa ngerem-ngerem apa yang kita lakukan selama ini, apakah sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Karena semua kita pasti akan mati. Yang kaya mati, yang ganteng mati, pejabat mati, rakyat biasa mati. Maka semuanya kita mari persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf fi kitabih At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah bi kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid dharain amin radhiyallahu ankum. Adabul muhtadar. Baik, kita bahas tentang adab-adab ketika kita menemui orang yang akan sakaratul maut. Di antaranya yang pertama, yudja'ul muhtadar ala jambihil aiman ilal qiblah. Ketika kita menemui orang yang akan sakaratul maut, maka diusahakan dia dihadapkan ke kiblat. Yang pertama, cara menghadapkan ke kiblatnya seperti apa? Kalau bisa, jadi cara menghadap ke kiblat itu seperti kita sholat.
Seperti kita solat, yang pertama diusahakan dengan cara miring. Solat itu kan miring dulu, kalau tidak bisa miring baru dalam keadaan terlentang. Kalau tidak bisa miring maka kita hadapkan dalam keadaan terlentang, posisi kakinya menghadap ke kiblat seperti kita solat. Kemudian yang kedua, ayulakkan syahadah, kita talqin dia. Apa itu talqin? Itu membisikkan dia dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi kita bisikkan dengan lemah lembut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wala yulahul alaih. Tak usah kita paksa, tak perlu dipaksa atau nyebut pak, nyebut, tak usah. Kita ucapkan ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah nanti dia ngikut. Wal afdal talqinu ghairil warith, dan yang paling afdal itu yang mentalkinkan ini bukan ahli waris. Yang afdal yang mentalkinkan itu bukan ahli waris. Disebutkan dalam sebuah kitab bahwasanya ketika orang sakaratul maut itu syaitan juga sibuk menyibukkan kita bagaimana kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyibukkan kita naudzubillah agar kita tidak meninggal dalam keadaan menyebut kalimat syahadat atau kalimat-kalimat thayyibah. Di antara di situ disebutkan kalau ahli waris yang mentalkinkan, maka syaitan membisikkan kepada sang mayit untuk menyibukkan dia, mengingatkan memalingkan fokusnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu anak yang berhasil, coba kau lihat anak kau alhamdulillah sudah berhasil, sudah jadi pejabat, sudah selesai misalkan sekolahnya, sudah selesai kuliahnya, itu yang sudah berhasil. Kalau yang belum berhasil, ya Allah kasihan kau meninggal dunia, siapa nak ngurus anak kau, belum sekolah, belum selesai, bini masih muda. Itu kan, itu dibisikkan dengan hal-hal yang menyibukkan dia sehingga dia lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika kita menemui orang yang sakaratul maut, disunnahkan membaca surah Yasin atau surah Ar-Ra'du. Ya, ini manfaatnya untuk memudahkan keluarnya roh. Kemudian juga disunnahkan ketika kita menemui orang yang sakaratul maut untuk bersiwak atau menyiwakannya atau menyikat gigi. Ya. Di antara keutamaan bersiwak ini adalah juga untuk memudahkan keluarnya roh. Kemudian kalau bisa diusahakan untuk mensucikannya. Mensucikan dengan cara mewudukkan. Kalau tidak bisa diwudukkan, minimal ditayamumkan. Karena mengingat ada sebuah hadis yang mengatakan man mata ala wa huwa ala taharatin u'tiya syahadah. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia dalam keadaan suci, maka dia diberi meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini yang kita kejar keutamaannya. Jadi siapa saja yang kita ketemui, apakah itu keluarga kita ataupun orang lain, maka kita usahakan dengan sebaik-baiknya pelayanan kepada orang tersebut. Kemudian ketika kita pastikan bahwasanya yang bersangkutan tersebut sudah meninggal dunia, maka yang pertama yang kita lakukan adalah memejamkan matanya. Memejamkan matanya disunnahkan dengan mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah, sambil kita menggosok matanya dari atas bawa ke bawah. Dan diriwayatkan juga di dalam kitab tersebut bahwasanya ketika orang meninggal dunia, ketika keluarnya roh dari badan, dari jasad tersebut, mata itu mengikuti di mana arahnya roh tersebut dibawa malaikat. Ya, kalaupun mau kita buktikan orang yang meninggal dunia itu ketika walaupun matanya tertutup, bola matanya tenjak ke atas. Ya, karena apa tadi? Roh itu melihat, dia penasaran malaikat ini bawa rohnya ini larinya kemana? Ke alam yang baik atau ke alam yang tak baik? Maka dari itu disunnahkan kita untuk menggosok atau mengusap atau memejamkan matanya sambil mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Dan itu juga disunnahkan ketika kita berhubungan langsung dengan mayit, apakah itu memindahkan dari tempat meninggal dunia
ke tempat pemandian atau dari tempat pemandian ketika kita mau mengkafankan, ketika mengangkat mayit tersebut juga disunahkan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian selanjutnya ketika sudah kita pastikan meninggal dunia, mengusap menutup matanya, kemudian mengikat rahang, itu juga disunnahkan. Mengikat rahang dengan kain. Ya, mengikat rahang dengan kain. Itu tujuannya agar ketika dia setelah meninggal dunia itu mulutnya tidak dalam keadaan terbuka. Kalau mulutnya dalam keadaan terbuka, takut yang pertama takut timbul fitnah. Yang kedua, kalau mayit itu sudah lama, kalau mulutnya terbuka akan keluar aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Yang ketiga, ketika mulutnya terbuka, kalau kita mandikan, takut air itu masuk ke dalam mulut. Seperti itu. Maka dari awal setelah dinyatakan memang sudah meninggal dunia, disunnahkan untuk diikat. Kalau sudah diikat dari awal, insya Allah dia tidak terbuka lagi. Tapi kalau dibiarkan lama-lama susah untuk ngikatnya, susah untuk menutupnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya talyinu mafasilihi, melembut-lembutkan pergelangan atau ensel-ensel tubuh. Itu sunnah. Kalau seandainya apalagi waktu dari meninggal dunia sampai dimandikan itu masih lama waktunya, maka setiap 2 jam sekali itu digerak-gerakkan pergelangan tangan, kemudian kaki itu digerakkan agar ketika dimandikan dia tidak kaku. Ketika dimandikan tidak kaku. Ya, karena pernah terjadi, wallahu alam, tah ini cerita benar atau enggak, tapi yang jelas di sini ada hikmahnya. Ketika orang mayit tersebut tidak digerak-gerakkan, maka kaku tangannya. Ketika Pak Imam itu mandikan, kan karena tangan ini kaku, ketika dilepaskan tangan ini nampak ke kawan, kan? Karena kaku tangan ini kan, lepaskan nampak ke kawan. Nah, mulai dipandang-pandangnya tukang mandikan nih. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada apa-apa. Nah, cuma tadi itu. Makanya disunnahkan untuk melembutkan pergelangan tangan, kaki, itu digoyang-goyang atau diinikan. Walau biduhnin in ihtaja ilaihi, kalau seandainya misalkan memang butuh kepada minyak, maka boleh dilumuri minyak untuk melembutkan otot-otot tangan, otot-otot kaki agar ketika dimandikan itu lembut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya naz'u thiyabihi, ketika sudah meninggal dunia disunnahkan atau langkah selanjutnya adalah membuka pakaian ketika dia meninggal dunia. Dan dalam membuka pakaian ini diusahakan jangan sampai merusak. Jangan digunting kecuali memang tidak bisa. Kalau memang harus digunting, maka itu harus izin dengan ahli warisnya. Karena apapun yang ditinggalkan mayit itu semuanya hak milik ahli waris. Maka kalau seandainya baju itu harus dirusak, maka izin dengan ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mengizinkan, maka baru digunting. Tapi diusahakan kalau bisa jangan sampai merusak. Kemudian setelah dibuka bajunya ditutup dengan kain. Diusahakan kainnya ini tidak usah kain yang terlalu tebal. Kain yang warna gelap tapi tidak tebal. Sekali lagi dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu dia merasakan kepanasan yang sangat luar biasa. Orang yang baru meninggal dunia itu panas. Jadi kalau orang panas, kalau kita panas ditambah dikasih selimut kan makin panas. Maka disunnahkan dengan kain yang tipis tapi tidak tembus pandang, artinya menutupi warna kulit. Kemudian wad'uhu ala sarir, meletakkannya di atas tempat tidur atau di atas tempat yang agak tinggi, minimal tingginya itu 1 kilan dari lantai, itu sunnah hukumnya. Kemudian yustaqbalu bihil kiblah, menghadapkannya ke kiblat. Nah, dihadapkan ke kiblat. Kemudian yudha'u ala batnihi syai'un thaqilun, disunnahkan diletakkan barang yang berat di atas perutnya. Ini sunnah hukumnya. Nah, maka kita lihat biasanya kan, cuma kadang kita ini salah persepsi. Kalau orang-orang dulu disunnahkan meletakkan atas perut ini karena tidak ada barang-barang yang lain, ditengoknya ada besi, ditimpaklah besi, gitu kan?
Akhirnya kita yang melihat ni karena ndak gi nanya-nanya atau ndak tahu gi hukumnya, oh kalau orang meninggal dunia ni mau disimpan pedang atas perutnya, terus disimpan apa lagi gitu kan, keris atau apa gitu kan. Akhirnya dia mulai berasumsi, oh itu sebagai pengeras kata dia, gitu kan, sebagai pengeras. Padahalnya tidak ditujuan untuk ditimpakan sesuatu yang agak berat di atas perut itu, tujuannya agar perutnya itu tidak masuk angin. Ditimpa dengan sesuatu yang agak berat itu agar tidak masuk angin, seperti itu. Jadi ketika memandikannya nanti tidak ketika masuk angin nanti takutnya ketika perutnya ditekan mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap akan menimbulkan fitnah, seperti itu. Kemudian doa lil mayit, mendoakan mayit. Kemudian yang selanjutnya juga disunnahkan untuk mengumumkan tentang kematian. Kemudian juga yang paling afdol bagi ahli waris untuk segera mengumumkan seandainya mayit yang meninggal dunia ini ada tanggungan hutang piutangkah atau tanggungan-tanggungan kewajiban, maka dipintakan untuk ahli waris mengambil tanggung jawab tersebut. Ya, disegerakan untuk mengumumkan ahli waris, apakah itu anaknya atau siapa. Dia mengatakan atau mengumumkan bahwasanya apapun yang sangkut paut kewajiban-kewajiban mayit maka saya yang menanggungnya atau ahli waris yang menanggungnya. Itu tujuannya apa? Agar mayit tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, apabila seseorang meninggal dunia tetapi dia masih memiliki tanggung jawab hutang piutang, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan ketika disolatkan, ketika dimandikan. Jadi mayit itu Bapak Ibu sekalian, dia merasakan kenikmatan ketika disolatkan, ketika dikafankan, ketika dimandikan. Maka orang-orang yang memiliki hutang piutang atau kewajiban-kewajiban yang belum lunas, kewajiban-kewajiban yang belum selesai, maka menurut riwayat tersebut tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka ulama mengatakan disunnahkan atau dianjurkan bagi ahli waris untuk segera mengumumkan bahwasanya apabila mayit tersebut memiliki tanggungan, maka ahli waris yang akan menanggungnya. Ketika ahli waris yang menanggungnya, maka beban kepada sang mayit tersebut sudah selesai. Jadi itu hukumnya sunnah, seperti itu. Jadi bukan hanya kadang kita biasa sudah selesai penguburan, kalau bisa secepatnya sebelum dimandikan atau sebelum disolatkan segera kita umumkan. Kalau ada menyangkut hutang piutang atau kewajiban-kewajiban, maka semuanya tanggung jawab ahli waris, atau misalkan saya sebagai ahli waris yang bertanggung jawab, seperti itu. Maka insyaallah mayit tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai itu segera dicepatkan pengurusan jenazah tersebut. Kemudian dicepatkan mandikannya, seperti itu. Ini juga perlu kita sampaikan ketika memandikan mayit. Jadi mayit ini merasakan apa yang dirasakan orang yang hidup. Bahkan dia lebih sensitif. Kalau kita orang hidup merasakan panas, mayit juga merasakan panas. Kita merasakan sakit, mayit juga merasakan sakit. Maka ketika memandikan jenazah disunnahkan dengan lemah lembut, seperti itu kan. Kemudian juga kalau kita merasakan malu, mayit juga merasakan malu. Maka memandikan jenazah sunnahnya di tempat yang tertutup. Jangan jadi tontonan. Di tempat kita ini kan, mohon maaf, ketika ada mandikan jenazah jadi tontonan, ramai-ramai nak nengok. Itu kan, padahal tidak boleh. Yang ada di dalam tempat pemandian itu hanya petugas saja. Bahkan anaknya sendiri pun, ahli waris sendiri pun, kalau dia bukan sebagai petugas, dia tidak usah masuk. Kecuali hanya perwakilan satu orang ahli waris yang masuk, itu hanya untuk menjaga amanah tadi. Seandainya ada apa-apa yang perlu disimpan, disembunyikan, maka dia sebagai penjaga amanah tersebut. Perwakilan ahli waris satu orang saja. Makanya yang paling afdol dalam memandikan atau mengurusi jenazah ini adalah orang yang paling dekat, ahli warisnya,
atau sebagai anak, maka saya sampaikan di mana-mana saja saya ngisi pelatihan atau pengajian tentang pengurusan jenazah ini, maka sebisanya setiap kita ini bisa mengurusi jenazah. Karena apa? Kita memiliki orang tua, memiliki keluarga, memiliki saudara. Kalau bisa orang tua kita yang mengurusinya, kita yang memandikannya, itu yang lebih afdal. Ya, orang tua kita yang memandikannya. Ya, memang kita berniat di dalam hati, kita belajar untuk mengurus fardu kifayah ini. Tidak usah untuk orang lain, minimal untuk orang tua kita. Alhamdulillah, saya sendiri ketika orang tua saya meninggal dunia, ya saya yang mengurusinya, dari memandikan, mengkafankan sampai mensolatkan. Alhamdulillah. Kemudian, jadi memandikan mayit itu sebenarnya simpel Bapak Ibu sekalian. Di sini disebutkan aqallul ghusli al-wajibu fi ta'mimul badan bil ma'. Memandikan mayit itu simpel, gampang sebenarnya. Cukup dengan kalau udah rata badannya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air, maka mandinya selesai, sah hukumnya. Jadi tidak usah agak terlalu dianggap susah atau gimana gitu kan. Maka ketika saya ngasih di tempat yang saya sebut tadi itu, ketika saya ngasih pelatihan, saya tanya ngapa kok tidak ada orang mandikan mayit di sini. Tidak berani, alasannya takut salah, ada lain-lain lah istilah gitu kan. Makanya saya katakan memandikan mayit itu sebenarnya gampang, simple, gitu kan. Artinya kalau udah kita siram seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah basah semua, udah sah seperti itu. Bahkan dikatakan kalau seandainya kita ceburkan dia ke sungai pun udah sah seperti itu. Nah, sekarang cuma tinggal adab-adabnya. Yang perlu kita ini kan tinggal adab-adabnya. Masalah kewajiban, selesai kewajibannya ketika mayit tersebut sudah dimandikan, seperti itu. Tinggal adab-adabnya, cara-cara memandikan tersebut yang perlu nanti diinikan, seperti itu kan. Ya, insyaallah subuh ini kita tidak membahas tentang cara memandikan mayit. Insyaallah kalau seandainya mau nanti diadakan pelatihan khusus seperti itu kan, entah ke pengajian. Setiap saya pengajian, kalau pas sampai ke bab jenazah ini, saya ajak mereka praktek, beli kain kapan, beli perlengkapan, sambil kita praktek memandikan, praktek mengkafankan sampai selesai seperti itu. Sampailah kita praktek mensolatkan jenazah. Nah, ini juga perlu kita sampaikan karena kasihan kita di mana-mana tempat yang hadir ramai sampai di pinggir jalan penuh, tapi ketika solat cuma 2-3 orang. Bahkan yang sedih lagi itu anaknya sendiri ketika orang tuanya meninggal tidak solat. Astagfirullahaladzim. Apa mau kita banggakan? Kita punya anak, bayangkan. Kita punya anak, ketika kita meninggal anak kita tidak solat. Nah, itu kan. Nah, maka ini perlu kita sampaikan. Padahal menyolatkan mayit ini sesuatu yang gampang, tidak agak susah-susah benar gitu kan. Nah, cuma itu tadi karena kita tidak belajar, akhirnya tidak tahu gitu kan. Atau tidak mau bertanya, akhirnya tidak tahu. Ramai yang hadir takziah mayit, tapi yang mensolatkan cuma beberapa orang saja. Nah, ini yang perlu kita inikan, ya. Kemudian selanjutnya dalam memandikan mayit itu ahkam musolah alal mayit. Memandikan mayit, mensolatkan mayit itu hukumnya wajib kalau dia orang muslim, kemudian selain daripada yang meninggal dalam keadaan syahid dan meninggal yang keguguran, seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya sama seperti salat-salat kita solat biasa. Syaratnya harus menutup aurat, menghadap ke kiblat, kemudian juga harus dalam keadaan suci gitu. Karena ada yang mengatakan oh solat jenazah itu doa, kata dia, tidak perlu, walaupun tidak wuduk pun tidak apa-apa. Itu pernah saya dengar tu. Jadi mensolatkan jenazah itu berdoa, kata dia. Memang solat itu secara bahasa ya doa, itu kan. Nah, kemudian tapi secara istilahnya bukan seperti itu, gitu kan. Nah, jadi maka syarat-syaratnya solat jenazah itu sama seperti syarat-syaratnya solat biasa, harus menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci. Kemudian ditambah lagi satu syarat, orang yang solat tidak boleh lebih di depannya mayit. Nah, ketika itu terjadi maka hukumnya tidak sah, seperti itu. Ya. Kemudian rukun mensolatkan jenazah itu ada 7. Yang pertama niat. Ya. Yang pertama adalah niat.
Wa yajibu ta'yinul mayyit fin niyah walau ijmalan, maka wajib untuk menjelaskan mayitnya walaupun secara global. Jadi niatnya baik secara global atau secara terperinci. Secara global misalkan jadi niat itu tidak harus pakai bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, boleh dengan bahasa Indonesia di dalam hati. Misalnya usolli ala hadzal mayyit, aku niat solat kepada mayit ini fardu kifayah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Atau kita perinci au ala zaid. Kalau seandainya global mayit semua ini, kalau dikhususkan siapa nama mayit itu, misalkan namanya Zaid, usolli ala zaid fardul kifayah lillahi ta'ala. Atau boleh dengan niat usolli ala man shalla alaihil imam, aku niat solat sebagaimana niat solatnya imam, atau aku niat solat kepada orang yang disolatkan imam. Itu boleh di sini sebutkan. Atau aku niat solat kepada mayit yang ada di mihrab depan nih, yang itu solatnya di masjid, mayitnya disimpan di depan. Aulas usolli alal mayyitil mawjud fil mihrab, aku niat solat kepada mayit yang ada di depan itu. Itu boleh. Tapi jangan sampai salah memperinci. Di sini sebutkan kalau kita secara global mencairkan mayit, berarti itu secara hukumnya secara global atau secara umum, atau secara khusus menyebutkan nama. Tapi kalau menyebut secara khusus ini, kalau salah niatnya bisa batal solatnya. Contoh misalkan yang meninggal itu Zaid, ternyata dia niatnya Umar, usolli alal Umar misalkan, aku niat solat kepada Umar, tapi yang meninggal dunia Zaid, tidak sah. Situ. Atau misalkan mayitnya banyak. Kalau seandainya mayitnya 10 orang, niatnya mayitnya banyak, kalau diniatkan kurang maka tidak sah, tapi kalau lebih tidak apa-apa. Macam mana misalkan kalau mayitnya ada 10 orang, kita niatnya cuma 9, aku niat solat kepada mayit 9 orang yang ada di depan misalkan. Mayitnya 10 maka tidak sah. Tapi kalau lebih boleh. Mayitnya 10 kita niatnya 15 misalkan boleh. Seperti itu. Ini salah satu pembahasan tentang niat. Kemudian rukun yang kedua adalah 4 takbir. Jadi rukun yang kedua adalah 4 takbir. Jadi takbir di dalam solat jenazah ini sama dengan rokaat di dalam solat. Jadi ketika seseorang ketinggalan 2 takbir berturut-turut dari imam tanpa adanya udzur, maka solatnya batal. Sama dengan ketika kita ketinggalan 2 rukun di dalam solat tanpa ada udzur, maka batal. Seperti itu. Maka ketinggalan 2 takbir di dalam solat jenazah tanpa ada udzur, maka solatnya batal. Kemudian al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang keenam adalah doa kepada mayit. Minimal Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Itu minimal doanya seperti itu. Atau kalau mau sempurna Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu sampai selesai. Tapi minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ataupun tak bisa Allahumma ighfir lahu, dah cukup. Doa kepada mayit, ya Allah ampunkan dia, ampunkan mayit tersebut. Itu minimal ada doa untuk sang mayit tersebut. Kemudian yang ketujuh salam. Salam, yaitu rukun yang ketujuh adalah salam. Dan salam yang wajib itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua adalah hukumnya sunnah. Dan wa yasunnu ziyadatu wa barakatuh. Menurut Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, ketika salam di solat jenazah itu disunnahkan dengan ditambah wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai di sini penjelasan singkat tentang bab jenazah ini sebagai pembuka. Mungkin seandainya ada tanya jawab ke Pak? Ada satu Pak. Oh boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
kaki kan sudah sah. Ada kata orang tuh mandikan mayat itu mandi 9. Itu mandi 9 itu maksudnya gimana? Apakah diikat 9 kali boleh atau gimana, atau bagiannya yang ada di ya, baik. Jadi mandi 9 itu hukumnya sunnah. Artinya kita menyiram 9 kali kepada mayit tersebut. Ya, jadi 3 kali bagian sebelah kanan, 3 kali di tengah, 3 kali di sebelah kiri. Jadi ada beberapa cara. Ada yang mengatakan di tengah, kemudian di kanan, kemudian di kiri. Ada yang mengatakan kanan, di tengah, langsung di kiri. Itu boleh saja. Intinya kita menyiram 3 kali di badan tersebut. 3 kali di kanan, 3 kali di tengah, dan 3 kali di kiri. Dan ada yang mengatakan 3 kali tersebut termasuk depan dan belakang. Artinya kalau 3 kali depan dan belakang, ketika disiram sebelah kanan, dimiringkan lagi mayat tersebut, disiram lagi belakangnya. Nah, kemudian juga disiram di tengahnya, dan dimiringkan lagi, disiram ke belakangnya 3 kali. Kemudian di sebelah kiri juga. Itu namanya air siram air 9. Ya. Ada lagi ini, ada nanya lagi air 9 hidup macam mana? 9 hidup. Saya tidak pernah dapat tuh 9 hidup seperti apa, tapi mungkin asumsi saya kalau ayat 9 itu untuk orang mati, ya mungkin orang hidup disiram 9 kali gitu enggak? Itu kan. Cuma saya tidak tahu, itu belum pernah dapat saya. Yang lagi yang lain silakan. Ya silakan Pak Ji. Terus pertama yang disampaikan Ustaz tadi, kita agak prihatin ketika banyak yang bertakziah tapi pas giliran mensolatkan agak sepi. Barangkali ada pemahaman Ustaz soal fardu kifayah. Jadi ada pengajian itu biasanya yang namanya fardu kifayah, satu saja mewakili, yang lain sudah lepas dosanya, seperti itu. Maka saya pernah nanya kenapa enggak sholat? Tahu enggak? Tahu. Tapi memang katanya udah ada yang 2 aja udah lepas, yang lain tak sholat lagi. Nah, apa memang pemahaman fardu kifayah itu seperti itu Ustaz, atau yang lain? Yang kedua Ustaz, biar enggak salah paham juga saya, sunat ketika orang mau sakaratul maut itu kata Ustaz tadi, pertama itu dihadapkan ke kiblat. Saya membayangkan dihadapkan ke kiblat seperti kita menyolatkan mayat, artinya dia melintang gitu kan, mungkin kepalanya di sebelah kanan. Tapi Ustaz tadi ada menjelaskan kakinya ke sana seperti sholat. Nah, itu apakah menghadap kiblat itu dengan menyuruh dia seperti ini kiblat, kepalanya ke sana, atau kakinya ke sana, kepalanya ke sana gitu. Mungkin 2 itu aja mesti mendapatkan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama memang fardu kifayah itu secara hukum atau secara pengertiannya adalah ketika satu orang saja yang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lain. Begitu kan? Tapi memang kita juga dianjurkan untuk berbuat baik, begitu kan? Yang pertama, salat jenazah itu adalah akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang hadir mentakziahi seorang mayit, kemudian ikut solat dan mengantar ke kuburan, maka akan mendapatkan pahala seperti 2 gunung Uhud, gitu kan? Jadi pahalanya besar sekali. Begitu. Kemudian juga yang perlu kita ingat bahwasanya hukum karma itu berlaku. Apa hukum karmanya? Ketika kita di dunia sering mensolatkan orang lain, insya Allah ketika kita meninggal dunia akan banyak juga orang yang mensolatkan kita. Dari keutamaan semakin banyaknya orang yang mensolatkan seorang mayit, maka insya Allah mayit tersebut akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam solat jenazah itu disunnahkan minimal buat 3 shop, walaupun orangnya sedikit. Itu sunnah hukumnya. Ya, kalaupun cuma 3 orang yang solat, beratur 3, berjejer 3. Itu kan? Itu sunnah hukumnya. Ya, seperti itu Pak Haji. Kemudian yang kedua tadi itu menghadapkan mayit. Sini disebutkan menghadapkan mayit itu sama seperti solat Pak Haji.
Jadi kalau diusahakan kalau dia bisa miring. Miringnya itu seperti apa? Seperti kita meletakkan mayit di dalam kubur. Nah, seperti itulah cara miringkannya. Nah, jadi itu yang paling afdol. Kalaupun tidak bisa dimiringkan, maka baru diterlentangkan. Nah, kalau terlentang tadi itu seperti saya bilangkan, seperti kita tidur, kepala kita di sini, kaki kita di kiblat. Nah, seperti itulah. Itu kalau seandainya dalam keadaan terlentang. Tapi kalau seandainya dalam keadaan miring, maka persis seperti kita meletakkan mayit di dalam kuburannya. Dalam keadaan miring. Miringnya itu yang paling afdol di bahu sebelah kanan. Artinya kepalanya di sini, kakinya di sana, gitu kan? Atau kalau tidak bisa miring di bahu sebelah kanan, boleh miring di bahu sebelah kiri. Artinya kepalanya di sebelah sini, kakinya di sana, seperti itu. Itu boleh. Artinya mukanya dalam keadaan menghadap ke kiblat. Tapi kalau dalam terlentang, maka tadi kepalanya di sini, kakinya menghadap ke kiblat. Seperti kita baring terlentang, itulah. Itu Pak Haji ya. Mungkin ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Tadi saya mengatakan bahwa talqin itu barangkali yang lebih afdalnya adalah orang lain. Namun di dalam pelaksanaan daripada jenazahnya itu adalah keluarga yang dekat lebih bagus. Jadi yang pertama korelasinya kayak apa gitu, korelasi kok talqin ini kan barang siapa yang baca akhir kalimatnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini konteksnya. Berarti barangkali lebih bagus itu ya keluarga daripada orang lain. Atau tidak ada keluarga baru orang lain gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan yang disampaikan oleh Ustaz Karna tadi itu bahwa berkaitan dengan fardu kifayah. Apakah memang konteksnya fardu kifayah ini bagi orang yang betul-betul yang melaksanakan itu oke, ramai orang melaksanakan. Yang tidak melaksanakan barangkali secara murni dan konsekuen dalam pelaksanaan ajaran Islam ini, dia dikenakan satu orang pun cukup. Apakah konteksnya seperti itu? Jadi ada dua versi ini. Jadi kalau memang orang-orang kita kaum muslimin ini betul-betul konsekuen di dalam melaksanakan ajaran Islam, ini barangkali boleh ramai-ramai ini. Yang tidak pernah melaksanakan ajaran Islam, rasanya itu hanya bagian kecil pelaksanaannya, barangkali dia kena konteks perlu supaya apakah itu seperti itu? Iya, memang tadi itu di sini disebutkan bahwasanya yang afdol atau yang disunnahkan dalam mentalkinkan mayit itu adalah bukan ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Adabul Marid wa Tajhizul Mayyit, di situ disebutkan alasannya kenapa disunnahkan bahwasanya yang mentalkinkan itu disunnahkan bukan ahli waris. Itu tadi alasannya ketika orang akan sakaratul maut itu syaitan sibuk untuk mengganggu kita. Kalau seandainya yang mentalkinkan itu ahli waris, maka dia akan membisikkan kepada sang mayit tersebut tentang ya berkenaan dengan ahli waris tersebut, seperti itu. Karena yang dipandangnya ahli waris, apalagi anaknya, maka itu. Kemudian juga yang kedua, alasannya diantara di situ disebutkan alasannya kalau yang mentalkinkannya ini ahli waris takut menimbulkan fitnah, menimbulkan suuzon, takutnya nanti ahli warisnya seolah-olah mendoakan orang tuanya cepat mati. Nah itu kan, ngapa pula jadi rajin-rajin pula misik kan, takut jangan berdoa biar orang tuanya cepat mati biar dapat ahli waris gitu kan. Nah itu diantaranya untuk menghindarkan, yang pertama tadi alasannya itu, yang kedua diantaranya menghindarkan suuzon atau prasangka-prasangka buruk bahwasanya ahli waris ini mengharapkan agar mayit ini cepat meninggal dunia agar dia dapat ahli warisnya gitu kan. Mungkin seperti itu Pak Haji. Yang saya tahu alasannya dalam kitab tersebut Tajhizul Mayyit, Adabul Marid wa Tajhizul Mayyit, itu sebutkan. Kemudian tadi fardu kifayah itu memang ya seperti itu, artinya secara hukum wajibnya
Fardu kifayah itu satu orang yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lain, seperti itu. Tapi seandainya yang lain melaksanakan, maka dia tetap mendapatkan pahala daripada melaksanakan sesuatu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh syariat Islam, seperti itu. Ya, mungkin gitu kira Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum. Apakah boleh seorang petugas yang memandikan mayit untuk perempuan itu, petugas yang Ustaz, itu dalam keadaan tidak bersehat atau menstruasi? Baik, jadi yang memandikan mayit ini tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ibu-ibu yang sedang haid boleh memandikan, tidak masalah. Ya, jadi tidak apa-apa. Orang yang memandikan mayit itu dalam keadaan haid tidak ada apa-apa, tidak masalah. Ya, ya. Ada lagi mungkin yang lain? Yes, silakan Pak. Salam. Seandainya kita terlambat dalam kerjaan yang sholat, apakah hukum sholat kita itu bisa mengikuti imam atau gimana Ustaz? Masbuk, sana kita masbuk gitu. Seandainya ketinggalan satu takbir, apakah mengikuti imam atau sholat sendiri terutama? Baik, ya. Di dalam sholat jenazah juga berlaku hukum masbuk. Jadi dalam sholat jenazah juga berlaku hukum masbuk. Ketika orang takbir, misalnya dia takbir nih Allahu Akbar, sementara belum, jadi kita lambat gitu kan. Ketika takbir, imam udah takbir yang kedua, maka hukumnya gugur pembacaan Al-Fatihah bagi dia. Dia langsung takbir yang kedua Allahu Akbar dengan membaca sholawat. Jadi hukum masbuk juga berlaku bagi orang yang sholat mayit. Gitu. Ya. Itu. Kemudian kalau seandainya dia mau sholat sendiri, kalau memang ada jamaah yang lain boleh. Gitu. Kemudian kalau mengulangi sholat mayit itu hukumnya makruh, artinya mengulangi ini satu orang sholatnya 2 kali. Tapi kalau seandainya orang yang berbeda walaupun sampai berapa kali boleh. Gitu. Kalau orang yang berbeda walaupun seandainya berapa kali sholatnya boleh. Tapi kalau satu orang sholat beberapa kali itu hukumnya makruh. Ya. Mungkin itu kali Pak ya. Mungkin Pak Haji. Gitu. Assalamualaikum. Oh gitu aja. Ayolah. Oh, ya. Yang pertama tadi apa tuh laki-laki mandikan perempuan, perempuan mandikan laki-laki, apa boleh? Gitu kan? Sini disebutkan wa aula, ya, dan yang paling utama yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan perempuan adalah perempuan, kecuali suami istri. Maka boleh suami memandikan istri ataupun istri memandikan suami, seperti itu. Ya, maka di sini disebutkan seandainya tidak ada yang memandikan, misalkan laki-laki meninggal dunia atau perempuan meninggal dunia, tidak ada perempuan yang mandikan, maka di sini disebutkan kalaupun tidak bisa dimandikan maka ditayamumkan, seperti itu. Ya. Tapi memang yang paling afdol adalah yang mandikan laki-laki adalah laki-laki dan yang mandikan perempuan adalah perempuan. Kalau masalah sah. Laki-laki memandikan perempuan sah, perempuan memandikan laki-laki sah, tapi kurang afdol. Bahkan di sini sebutkan kalau daripada dimandikan lebih baik ditayamumkan. Karena ada aurat-aurat yang tidak boleh kita lihat, seperti itu kan. Jadi melihat auratnya mayit itu hukumnya haram. Adapun melihat badan yang selain aurat hukumnya makruh. Jadi melihat auratnya mayit hukumnya haram, melihat yang selain aurat hukumnya makruh kalau tidak ada hajat.
atau tidak ada keperluan. Ya, mungkin waktunya udah sampai nih Bapak Ibu sekalian ya. Oh, saya ada ke? Silakan Pak Haji. Oh, ada apa? Saya sih siap ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya masalah ini salat gaib. Iya. Kan belum familiar di kita nih kan. Oh iya. Mungkin mohon penjelasan Ustaz. Baik. Ya, yang kedua tadi itu saya lupa pertanyaan beliau yang kedua. Bagaimana kalau orang dia sehari-hari tidak pernah mengerjakan ajaran agama Islam seperti itu. Kemudian kalau dia meninggal dunia, apakah kita harus kita kerjakan juga seperti itu kan? Memang sebagai kewajiban kita orang yang hidup selama dia meninggal dalam keadaan Islam, maka tetap kita berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Walaupun dia meninggal dalam keadaan apapun. Bani meninggal dalam keadaan bunuh diri ke, dalam keadaan mabuk ke, dalam keadaan apapun keadaan dia, selama dia masih Islam, selama dia masih dalam kalimat mengucapkan syahadat, arti belum keluar daripada Islam, maka kita tetap berkewajiban mengurusinya, tetap berkewajiban untuk mengurus fardu kifayahnya. Adapun yang biasa dilakukan oleh biasanya ada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang tidak mau memandikan, tapi dia tetap menyuruh orang lain memandikan, itu hanya sebagai bahasanya seperti memberikan pelajaran lah, seperti itu kan. Kalau kita hidup di dunia ini betul-betul gitu, bagus gitulah istilahnya lah ya, seperti itu. Tapi tetap berkewajiban orang yang hidup ketika yang meninggal itu muslim, maka dia tetap wajib untuk mengurus fardu kifayahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, solat gaib. Solat gaib itu adalah solat yang dilakukan ketika seseorang tidak sempat hadir untuk mensolati mayit tersebut. Ya, solat mayit itu adalah solat yang dilakukan seseorang apakah seseorang tersebut berada di lain daerah ataupun dalam daerah yang sama, maka itu namanya solat gaib. Gaib itu kan secara bahasa jenazah yang tidak ada, Pak Ji, gitulah istilahnya ya. Tata cara solatnya sama seperti solat jenazah, sama persis, niatnya pun sama seperti itu. Cuma bedanya solat gaib itu jenazahnya tidak ada di depan kita saja, seperti itu. Kemudian waktu masuknya solat gaib sama dengan waktu masuknya solat jenazah setelah jenazah tersebut dimandikan. Selama jenazah itu belum dimandikan, maka kita belum boleh mensolatkan, seperti itu. Ya. Mungkin itu kali Pak ya. Karena waktu juga silakan. Kalau ditanyakan jadi penasaran. Silakan Pak Haji. Sahkah sholat jenazah dengan 5 takbir? Dengan alasan mereka takbir pertama itu takbiratul ihram, atau Nabi pernah katanya melaksanakan sholat jenazah itu dengan 5 takbir. Saya pernah menemukan orang 5 takbir. Setelah saya tanya alasannya seperti itu, saya mau konfirmasi saja. Kan apalagi kalau di Arab Saudi yang sholat Pak ya, takbir ketiga itu panjang, takbir keempat pendek sekali. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Lalu kita membaca Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina, itu tidak cepat. Jadi yang keempat itu dia pendek. Yang ketiga Allahu Akbar tanpa dibaca panjang. Begitu yang keempat Allahu Akbar langsung salah. Seakan-akan tidak ada doa yang keempat. Ini yang kelima, ada takbir yang kelima. Ini apa? Katanya takbir pertama itu bisa dijadi takbiratul ihram. Itu mungkin bisa dijelaskan. Iya. Iya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya takbiratul ihram takbir di dalam salat jenazah itu hanya 4 Pak Ji. Artinya kalau seandainya 5 sama dengan kita solat nambah rakaat. Ya, ketika kita solat nambah rakaat dengan sengaja, maka solat kita batal. Ya, Pak Ji. Kemudian memang doa yang menjadi rukun itu adalah doa di takbir yang ketiga. Itu makanya memang adapun takbir yang keempat doanya itu hukumnya sunnah.
Takbir yang keempat, doanya itu hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun adalah doa di takbir yang ketiga. Ya. Yeah. Jadi doa yang takbir yang keempat itu hukumnya sunnah doanya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Seandainya saya kadang sering menyampaikan dengan pengurus-pengurus masjid atau kepala-kepala desa, seandainya ada program di desa tersebut pelatihan fardu kifayah, saya secara pribadi siap untuk memberikan pelatihan. Atau mungkin seandainya itu merupakan instansi pemerintahan, kalau mau melalui kantor Kementerian Agama pun kami siap melayani. Sampaikan saja suratnya ke kantor Kementerian Agama, nanti kepala kantor menunjuk siapa petugas yang memberikan pelatihan tersebut. Atau kalau mau secara pribadi pun saya siap, misalkan langsung menghubungi saya dimanapun tempatnya, insya Allah saya siap. Mau ke pulau ke mana, karena saya juga pernah biasa pergi ke Satai, pernah ngasih pelatihan di Satai, kemudian juga di mana, banyaklah di tempat-tempat, kemudian di Batu Barat apa segala macam tu. Selama mereka minta, saya ada waktu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kalau seandainya dengan kepala desa, biasa kan ada program-program desa itu pelatihan fardu kifayah. Mereka bisa memfasilitasi, maka kita siap untuk memberikan materi. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.